Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Yusni Hiwada dengan nomor NIM SKP 21.02.067P, mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang, di mana kami akan mengerjakan tugas dari mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurse Ani Syafriyati, MKep, SKep, MB. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tumor otak, di mana tumor otak itu memiliki pengertian yaitu terdapatnya lesi yang ditimbulkan karena ada desakan kurang baik, jinak maupun ganas yang tumbuh di otak, meningen, dan tengkorak. Tumor otak ini juga tumor otak ini juga pengertiannya yaitu suatu lesi ekspansif yang bersifat jinak, benigna ataupun ganas maligna yang membentuk massa dalam ruang tengkorak kepala intrakarnial atau di sumsum tulang belakang medula spinalis. Tumor otak juga merupakan sebuah lesi yang terletak pada intrakarnial yang menempati ruang di dalam tengkorak. Di sini tumor bisa diartikan yaitu berupa benjolan atau suatu proses yang mengambil tempat. Tumor otak ini juga merupakan salah satu tumor susunan saraf pusat baik ganas maupun tidak. Nah, penyebab atau etiologi pada tumor otak hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti walaupun telah banyak penyelidikan yang dilakukan, namun faktor-faktor yang perlu ditinjau itu antaranya pertama herediter ataupun keturunan. Di sini riwayat tumor otak dalam satu anggota keluarga jarang ditemukan kecuali pada menioma, astrositoma, dan neurofibroma yang dapat dijumpai pada anggota-anggota sekeluarga. Yang kedua yaitu sisa-sisa sel embrional atau embryonic cell rest, di mana bangunan-bangunan embrional ini berkembang menjadi bangunan-bangunan yang mempunyai morfologi dan fungsi yang terintegrasi dalam tubuh. Faktor yang ketiga yaitu radiasi, di mana efek radiasi ini terhadap dura itu memang dapat menimbulkan pertumbuhan sel dura, sel di dalam otak ataupun sel yang sudah mencapai kedewasaan pada umumnya agak kurang peka terhadap efek radiasi dibanding dengan sel neoplasma. Faktor yang keempat yaitu virus. Faktor yang kelima yaitu substansi karsinogenik. Di sini penyelidikan tentang substansi karsinogenik ini sudah lama dan luas dilakukan. Kini telah diakui bahwa ada substansi yang karsinogenik seperti metilkolantron, nitroetilurea, yang ini berdasarkan percobaan yang dilakukan pada hewan. Nah, dari faktor-faktor yang berpengaruh tersebut maka bisa kita lihat atau bisa kita buat yang namanya patofisiologi perjalanannya ya. Yang pertama karena faktor virus, etiologi disebabkan oleh virus, radiasi, herediter, substansi-substansi yang lainnya, sehingga muncullah yang namanya DNA abnormal. DNA abnormal ini menyebabkan pertumbuhan sel abnormal atau CNS, sehingga DNA abnormal ini tidak dapat mengontrol pembelahan sel. Karena tidak dapat mengontrol pembelahan sel itu, jadi pertumbuhan selnya itu akan banyak atau berlebihan, sehingga pertumbuhan sel ini yang baik itu akan berkembang di sel otak, sehingga dari sel berkembangnya di otak tersebut muncullah yang namanya tumor otak. Nah, tumor otak ini bisa menyebabkan yang terjadinya gangguan neurologis, yaitu gangguan vokal dan terjadinya penekanan intrakarnial pada otak. Karena gangguan tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada nervus saraf kita, yaitu diantaranya kerusakan pada nervus ke-7, lalu adanya dilatasi sel atrofi pada nervus ke-8. Selain kerusakan pada nervus,
Apabila timbulnya lesi pada otak, maka akan munculnya resiko cedera. Nah, dari patofisiologi tersebut, kita bisa melihat manifestasi klinis yang terjadi ya. Manifestasi klinis ini kita buat berdasarkan lokasi tumornya. Bila lokasi tumor itu pada lobus frontalis, hal ini akan menyebabkan terjadinya gangguan mental ataupun gangguan kepribadian ringan yang ditandai dengan adanya depresi, bingung, tingkah laku aneh, biasanya sulit memberi argumentasi ataupun menilai benar atau salah. Nah, lalu adanya hemiperase, ataksia, dan gangguan bicara. Nah, selanjutnya bila si tumor itu berada di korteks presentalis posterior, umumnya akan terjadi kelemahan ataupun kelumpuhan pada otot-otot wajah dan lidah dan jari pada penderita tersebut. Bila dia berada di lobus paracentralis, dia akan mengalami kelemahan pada ekstremitas bawah. Bila letak tumor pada lobus occipitalis, si pasien tersebut akan mengalami kejang ataupun gangguan penglihatan. Selanjutnya, bila letak tumor itu pada lobus temporalis tinnitus, maka si pasien sering akan mengalami halusinasi pendengaran ataupun terjadinya afasia sensorik maupun kelumpuhan otot wajah. Selain itu, bila tumor terletak pada lobus parietalis, maka si pasien akan mengalami hilang fungsi sensorik, kortikalis, gangguan lokalisasi sensorik maupun gangguan penglihatan. Nah, yang terakhir, bila tumor berada di cerebellum papilodema, maka si pasien akan mengalami nyeri kepala, yaitu gangguan motorik, hipotonia maupun hiperekstremitas sedih. Nah, tanda gejala yang umum terjadi pada pasien tumor otak, dia akan mengalami suatu trias klasik yang sangat jelas ya di situ. Yang pasti dia akan mengalami nyeri kepala yang berat di situ. Nyeri kepala berat, papil edema dan muntah. Selain itu, biasanya si pasien akan mengalami kejang. Dan bila si pasien itu mengalami tekan intrakarnial, biasanya pasien akan mengalami yang namanya merasakan pandangannya akan kabur, adanya rasa mual dan muntah, adanya penurunan fungsi pendengaran maupun perubahan pada tanda-tanda vital dan afasia. Selanjutnya bisa terjadi perubahan kepribadian, gangguan memori maupun gangguan alam perasa di situ. Nah, perlu diketahui juga bahwa tumor otak ini bisa mengalami komplikasi. Nah, komplikasi ini biasa timbul itu berupa gangguan fisik neurologis, gangguan kognitif, gangguan tidur, dan yang terakhir bisa juga berpengaruh pada disfungsi seksualnya. Pada tumor otak bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, diantaranya itu dengan arteriografi atau ventrikulogram, yang kedua CT scan, yang ketiga EEG maupun MRI, selanjutnya angiografi, sinar X, Bayer atau Brain Auditory Evoked Response. Di sini yaitu menentukan fungsi korteks dan batang otak. Yang selanjutnya itu PIT, yaitu artinya Position Emission Tomography, yaitu menunjukkan adanya aktivitas metabolisme pada otak. Selanjutnya itu fungsi lumbal atau CSS. Lanjutnya pemeriksaan GDA, gas dalam arteri, pemeriksaan elektrolit darah, pemeriksaan toksikologi yang ditakutkan memang disebabkan oleh virus tadi, kardi antikonvulsan darah. Nah, penata laksanaan yang bisa dilakukan pada pasien tumor otak ini yaitu bisa dilakukan pembedahan. Selain pembedahan menggunakan radioterapi juga. Yang ketiga menggunakan pendekatan stereotaktik. Selanjutnya yaitu dengan transplantasi sumsum tulang analog intravena.
Selanjutnya terapi medikamentosa. Terapi medikamentosa ini berupa yaitu pemberian antikonvulsan untuk epilepsi, lalu obat kortikosteroid, melakukan selanjutnya dengan kemoterapi. Yang biasa obat-obatan yang biasa digunakan dalam kemoterapi yaitu adalah dengan menggunakan lomustine dan karmustine. Dari hal tersebut maka bisa diangkat yang namanya diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang paling utama yaitu nyeri berhubungan dengan peningkatan intrakarnial, dengan tekanan intrakarnial. Di sini memberikan asuhan keperawatan itu dengan tujuan yaitu nyeri yang dirasakan agar berkurang. Kriteria hasil yang diharapkan itu kan bisa mengungkapkan nyeri yang dirasakan berkurang atau dapat diadaptasi, ditunjukkan penurunan skala nyeri. Terus klien tidak merasakan sakit lagi, lalu klien tidak gelisah lagi. Nah, intervensi yang bisa dilakukan untuk mengatasi nyeri ini diantaranya dengan teliti keluhan nyeri, intensitas, karakteristik, lokasi, lamanya, faktor yang berburuk dan meredakan. Selanjutnya, observasi adanya tanda-tanda nyeri nonverbal seperti ekspresi wajah, gelisah, menangis, ataupun meringis, dan perubahan tanda-tanda vital. Yang ketiga, instruksikan pasien atau keluarga untuk melaporkan nyeri dengan segera jika nyeri timbul. Lalu, berikan kompres dingin pada kepala. Selanjutnya, mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Lalu yang terakhir yaitu kolaborasi dalam pemberian obat analgesik. Itu diagnosa pertama. Diagnosa kedua yang bisa kita angkat yaitu adanya perubahan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan dengan tekanan intrakarnial, pembenahan tumor, edema, cerebrihipoksia cerebral. Di sini kriteria hasil yang diharapkan yaitu perfusi jaringan membaik ditandai dengan tanda-tanda vital stabil. Di situ ya. Selanjutnya intervensi yang dilakukan pada diagnosa ini yaitu yang pertama, pantau status neurologis secara teratur dan bandingkan dengan nilai standar. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital setiap 4 jam. Yang ketiga, pertahankan posisi netral atau posisi tengah, tinggikan kepala 200 sampai 300. Selanjutnya yaitu pantau ketat pemasukan dan pengeluaran cairan turgor kulit dan keadaan membran mukosa. Lalu yang kelima, bantu pasien untuk menghindari atau membatasi batuk, muntah, pengeluaran feses yang dipaksakan atau mengejan. Yang keenam yaitu perhatikan adanya gelisah yang meningkat, peningkatan keluhan dan tingkah laku yang tidak sesuai lainnya. Selanjutnya yaitu kolaborasi dalam pemberian oksigen, lalu memberikan sedatif ataupun analgetik dengan kolaboratif. Ini diagnosa ketiga yang bisa kita angkat yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan pergerakan dan kelemahan. Sini tujuannya yaitu gangguan mobilitas fisik teratasi setelah dilakukan tindakan keperawatan. Kriteria hasilnya yaitu pasien mendemonstrasikan teknik atau perilaku yang memungkinkan dilakukannya kembali aktivitas. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu kaji derajat mobilisasi pasien dengan menggunakan skala ketergantungan 0 sampai 4. Yang kedua yaitu letakkan pasien pada posisi tertentu untuk menghindari kerusakan karena tekanan. Yang ketiga, bantu untuk melakukan rentang gerak. Yang keempat, tingkatkan aktivitas dan partisipasi dalam merawat diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, berikan perawatan kulit dengan cermat, masase dengan pelembapan. Nah, itulah dari diagnosa yang kita anggap tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa tumor otak adalah suatu pertumbuhan jaringan yang abnormal di dalam otak yang terdiri atas tumor otak benigna maupun tumor otak maligna, di mana
Tumor otak benigna ini memiliki pengertian yaitu pertumbuhan jaringan abnormal di dalam otak tetapi tidak ganas, sedangkan tumor otak maligna adalah kanker di dalam otak yang berpotensi menyusup dan menghancurkan jaringan di sebelahnya atau yang telah menyebar mengalami metastase ke otak dari bagian tubuh lainnya melalui aliran darah. Selain itu, tumor otak ini disebabkan oleh mutasi DNA di dalam sel, dan pengobatan tumor otak ini tergantung pada lokasi dan jenisnya. Pemilihan terapi juga pada tumor otak tergantung pada beberapa faktor, antara lain kondisi umum penderitanya, tersedianya alat yang lengkap, pengertian penderita dan keluarganya, luasnya metastase. Adapun terapi yang dilakukan meliputi terapi steroid, pembedahan, radioterapi maupun kemoterapi. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, maka saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.